Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Dahniar, kelas 1A, jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan anak usia dini, yaitu sejarah dan tokoh perkembangan pendidikan anak usia dini. Sejarah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini mulai muncul dan berkembang sejak zaman Rasulullah SAW pada tahun 570 sampai 632 Masehi, yaitu dengan banyaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini, perkembangan pendidikan anak usia dini pada zaman Rasulullah SAW lebih menekankan pada pendidikan akidah, ibadah, serta moral pada anak. Dalam dunia barat, sejarah dan perkembangan pendidikan anak usia dini mulai bermunculan pada tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi. Pada tahun-tahun ini, perkembangan pendidikan anak usia dini hanya sebatas pada perhatian tokoh-tokoh pada anak usia dini. Pada tahun 1700 sampai dengan 1850 Masehi, mulailah program pendidikan anak usia dini bermula dari paham naturalis yang dipelopori oleh dua tokoh pendidikan anak usia dini menuju pendidikan taman kanak-kanak yang dipelopori dari salah satu tokoh pendidikan anak usia dini pada tahun 1876 Masehi. Perkembangan pendidikan anak usia dini yang dicetuskan Froebel tersebut berkembang pesat sampai sekarang tidak hanya di Amerika Serikat, namun sudah merambat ke mancanegara termasuk Indonesia. Yang lebih mengagumkan lagi, pendidikan anak usia dini saat ini menjadi perhatian serius dunia internasional melalui UNESCO dan berbagai organisasi pendidikan internasional lainnya. Di Indonesia itu sendiri, pendidikan anak usia dini sudah dikenal mulai zaman penjajahan. Salah satu tokoh yang sangat terkenal yaitu Ki Hajar Dewantoro. Pada tahun 1922 dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan nama Taman Lar, Taman Anak, dan berkembang menjadi Taman Idria. Perkembangan pendidikan anak usia dini berkembang cukup pesat di Indonesia pada tahun 2003, yaitu dengan ditandai masuknya program pendidikan anak usia dini pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut buku statistik pendidikan anak usia dini tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa jumlah lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia mencapai 189.459 dan masih ada program-program PAUD lainnya yang belum terdaftar. Nah, ini adalah 10 nama tokoh-tokoh ternama pendidikan anak usia dini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang paling berpengaruh di dunia, terutama di kalangan umat Islam. Menurut Hart, Nabi Muhammad SAW adalah urutan yang paling pertama dari 1000 tokoh yang berpengaruh di dunia. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi. Ada 3 contoh ajaran Nabi Muhammad SAW di bidang pendidikan anak usia dini. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Yang kedua, mengajarkan akidah pada anak. Dan yang ketiga, mengajarkan moral atau akhlak pada anak. Yang kedua, Martin Luther. Martin Luther merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi perkembangan pendidikan anak usia dini. Martin Luther lahir pada tahun 1483 di Jerman dan meninggal dunia di kota yang sama pada tahun 1546. Martin Luther menekankan perlunya mendirikan sekolah untuk mengajar anak membaca. Pemikiran Luther ini menggambarkan bahwa kegiatan membaca harus mulai diperkenalkan
sejak dini. Demikian, pendidikan anak usia dini mampu menjadi sarana dalam mengajarkan anak membaca. Yang ketiga, John Amos Comenius. John Amos Comenius lahir pada tanggal 28 Maret 1592 di bagian selatan Moravia dan wafat pada tanggal 15 November 1670 di Amsterdam, Belanda. Comenius sendiri meyakini bahwa pendidikan anak harus dimulai sejak dini karena tanaman mudah ditanam, dicangkok, dipangkas, dan dibentuk. Ketika tanaman itu menjadi pohon, proses-proses tersebutlah yang sangat sulit untuk dilakukannya. Jadi, anak-anak harus diberikan pengalaman-pengalaman yang positif melalui program pendidikan anak usia dini yang dapat merangsang sensori motornya. Keempat, John Locke. John Locke lahir di Wirton, Inggris pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1704 di Inggris. Menurutnya, lingkungan dan pengalaman secara harfiah membentuk pikiran anak. Locke juga mengembangkan teorinya tersebut dengan environmentalisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa lingkungan sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan intelektual pada anak. Pada budaya, John juga menegaskan bahwa lingkungan sangat berperan penting bagi perkembangan anak. Untuk itu, pendidikan harus diberikan kepada anak sejak usia dini agar anak mendapatkan pengalaman yang banyak dari lingkungan sehingga dapat menambah kemampuan intelektual pada anak. Kelima, J.J. Rousseau. J.J. Rousseau lahir di Geneva, Swiss pada tahun 1712 dan meninggal dunia di Paris pada tanggal 2 Juli 1778. Rousseau berkeyakinan menghendaki dan mendukung gerakan kembali ke alam. Dengan kata lain, pendidikan anak hanya dikembalikan ke alam dan terlepas dari campur tangan manusia. Dia meyakini bahwa pendidikan alami dapat menguatkan spontanitas dan keinginan tahu anak menyelidiki sesuatu. Hal ini dikarenakan pendidik secara langsung maupun tidak langsung tidak bisa terlepas dari campur tangan manusia. Meskipun demikian, pendidikan Rousseau ini tetap mempunyai kontribusi yang positif bagi pendidik anak usia dini. Keenam, Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi lahir pada tanggal 12 Januari 1746 di Zurich, Swiss dan meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1827 di Bruck, Swiss. Menurut Pestalozzi, pendidikan harus sejalan dengan proses alam dan didasarkan pada kesan-kesan yang dapat dibaca oleh panca indera. Artinya, dalam pendidikan anak usia dini harus dirancang dan disesuaikan dengan minat dan potensi alami anak. Pendidik dilarang memaksa dan memperlakukan anak secara sewenang-wenang. Biarkan anak-anak tumbuh secara alami sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ketujuh, Robert Owen. Owen lahir pada tanggal 14 Mei 1771 dan meninggal dunia pada tahun 1858. Robert Owen memiliki kontribusi yaitu mendasari adanya sekolah untuk balita. Ia membentuk sekolah tersebut pada tahun 1916 di Nederlander, dirancang untuk menyediakan pengasuhan bayi sebanyak 100 anak dalam usia 18 bulan sampai dengan 10 tahun saat orang tua mereka bekerja di pabrik kapas miliknya sendiri. Dengan adanya sekolah ini, Owen berkeyakinan bahwa lingkungan sangat menentukan keyakinan, tingkah laku, dan prestasi anak. Kedelapan, Friedrich Wilhelm Froebel. Ia lahir pada tanggal 21 April 1782 dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1852 di kota Jerman. Froebel mengumpamakan anak adalah sebagai biji yang ditanam, mulai tumbuh mengeluarkan tunas dan tumbuh dari tanaman muda yang lemah menjadi tanaman yang siap menghasilkan buah. Oleh karena itu, dia mengibaratkan pendidik sebagai tukang kebun yang bertugas merawat tanaman muda tersebut dengan sebaik-baik mungkin, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan yang baik pula. Froebel meyakini bahwa perkembangan anak terjadi lewat kegiatan individu dan permainan. Artinya, anak-anak dapat belajar
dengan baik apabila dilakukan permainan. Dengan kontribusi ini, program pendidikan anak usia dini dapat berkembang baik sampai sekarang. Dan yang kesembilan, Maria Montessori. Maria lahir di Italia pada tanggal 31 Agustus 1870 dan meninggal dunia di Belanda pada tanggal 6 Mei 1952. Dia adalah seorang wanita pertama di Italia yang mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Dia sangat tertarik untuk mencari solusi pendidikan untuk masalah-masalah seperti ketulian, kelumpuhan, dan keterlambatan mental. Metode Montessori merupakan metode pengajaran yang didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak belajar terbaik sendiri di lingkungan yang siap dengan baik. Artinya, anak-anak belajar secara mandiri melalui media bermain yang disediakan di lingkungan bermain tersebut. Dan yang ke-10 yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli yaitu Raden Mas Yuwardi Suryaningrat dan meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Menurut Dewantoro, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Dengan kata lain, pendidikan menuntun segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Dewantoro menegaskan bahwa pertama kali yang harus diingat adalah pendidikan sejatinya suatu tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Ingin menjadi apa anak di masa depan tergantung bagaimana orang tua mendidik dan lingkungan membentuknya. Ki Hajar Dewantoro sangat peduli dan perhatian terhadap pendidikan anak-anak. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.